Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septrianti dengan NIM 2020202140. Di sini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Surat Al-Fatihah ini yang artinya pembuka, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian ada kandungan surat Al-Fatihah, yaitu dalam surat Al-Fatihah sangat jelas, yaitu nilai religius, sehingga segala sesuatu itu kita awali dengan menyebut nama Allah. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, dan penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna, yaitu di setiap yang kita dapatkan nikmat seperti apapun, maka wajib mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga nilai religius juga ada. Adapun juga memiliki sifat pemaaf, tidak egois, peduli, menghargai diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat tegas, kerja keras, disiplin, dan rendah hati, tidak sombong, menghargai pendapat orang lain, dan adapun suka menolong terhadap saudara yang terkena musibah, dan tidak mudah marah, karena pemarah merupakan sifat setan dan Nabi Muhammad melarangnya. Dan yang kedua ada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yang artinya waktu subuh, dan terdiri dari 5 ayat dan termaksud dari surat Madaniyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Min sahari mana khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min sahari ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min sahari nafthati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhu-buhu talinya. Wa min sahari hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Isi kandungan surat Al-Falaq mengandung istilah azan atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah dalam pemohon perlindungan. Dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifat Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya bagi pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkir kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surat Al-Falaq ini juga mengandung istilah azan kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang hasad. Dan yang ketiga ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir, yang terdiri dari 6 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La
La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala abiduna ma abadtu. Dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi kandungan surat Al-Kafirun ini, surat Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surat Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat. Dengan tujuan apapun, surat Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah, tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Surat ini juga merupakan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surat Al-Kafirun ini juga menjelaskan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran, karena mereka mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surat Al-Kafirun ini juga berisi merupakan ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Dan yang keempat ada surat Al-Maun yang artinya barang-barang yang berguna. Dan surat ini terdiri dari 7 ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'u yatim. Maka itulah orang yang menghardiki anak yatim. Wala yahudu ala ta'a miskin. Dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Fawailul limusholli. Maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an salati sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'una ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Isi kandungan surat Al-Ma'un, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang berdustakan agama? Dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama, Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasihan demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa dirinya lebih besar dari derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai Allah. Allah menegaskan sifat berdusta adalah orang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Allah mengungkapkan bahwa orang-orang mengerjakan sholat tapi tidak sampai ke hatinya akan celaka. Kelalaian dalam mengerjakan sholat membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Orang yang lalai dalam sholatnya hanya bergerak mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski demikian, ancaman celaka itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka tidak memahami makna bacaan dalam sholat. Sholat tidak termaksud orang-orang yang lalai, seperti orang yang disebut dalam surat ini. Kandungan ayat ini bahwa setiap orang mendusta agama adalah mereka yang melakukan perbuatan amal hanya untuk riya, yaitu ingin mendapatkan pujian saja tanpa ada ridha Allah. Riya adalah salah satu tanda-tanda munafik dan termasuk mereka yang celaka di akhirat nanti. Allah menegaskan sikap
pendusta agama adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk sekedar meminjamkan barang keperluan sehari-hari yang sepele. Sikap itu menunjukkan keburukan akhlak terhadap orang lain. Oke, pribadi, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu ada 5 surat. Yang pertama ada surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Kautsar, surat Afin, dan surat Atin. Oke, pribadi kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun kandungan surat ini menyatakan atau menegaskan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan, membebaskannya dari segala kesyirikan. Surat ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Yang kedua ada surat An-Nas yang berbunyi Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Adapun pokok-pokok isi kandungan surat An-Nas menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Mekah atau penakluk kota Mekah yang terjadi pada tahun 10 Ramadan. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Dan kedua, janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwakan Islam terbukti. Semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada Allah Maha Penerima Taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat atas dosa. Dan yang ketiga ada surat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kandungan surat Al-Kautsar ini pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat yang berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ayat kedua pada ayat kedua Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaklah Nabi Muhammad bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan menyembelih binatang atau berkurban. Untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus rahmat dari Allah serta tidak mendapatkan kebaikannya ke dunia maupun di akhirat. Surat yang keempat, surat Al-Fin. Surat Al-Fin merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Surat ke-19 turun kepada Nabi atau Rasulullah SAW dinamakan surat Al-Fin. Diambil dari ayat pertama dari surat ini yang artinya adalah gajah. Isi kandungan surat ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai ke Mekah mereka dihancurkan Allah. Kandungan surat Al-Fin ini adapun yang terkandung dalam surat Al-Fin ini ialah surat Al-Fin ini mengisahkan kehancuran Arahah dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Surat ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kuasa Allah, khususnya dari sejarah. Surat Al-Fin mengingatkan nikmat Allah kepada orang Quraisy
Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Araha tersebut. Perlindungnya kepada Ka'bah ada di tengah jalan Quraisy. Allah Maha Kuasa, gejala kekuasaan tunduk pada kuasanya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu menyelakainya. Sebaiknya siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendaknya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Dan yang terakhir ada surat At-Tin. Surat At-Tin ini ialah surat pendek dalam Al-Quran ini. Memiliki 8 ayat yang terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surat ke-95 dalam Quran ini dinamai At-Tin karena pada permulaan surat diawali dengan pernyataan sumpah dengan menggunakan kata At-Tin. Kata At-Tin sendiri mengandung arti buatin. Kandungan surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu ada yang terkait dari surat Al-Mujadilah yang berbunyi Iza kiyama ansuso wa ansuso ya safa iya yuba'anna riya ayya iza kiyama naga jafa suja fi anjuhi safa upsaja ya fisai ulalana abahu bayi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan derajat, dan Allah Maha Mengetahui. Ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis Rasulullah, mentaati beliau, termasuk berdiri atau tingkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Pengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya, dan motivasi balasan atas perbuatan orang berdasarkan motivasi perbuatan itu. Yang kedua ada hadis yang terkait dari surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Ya anhi illa si ansata'ahu ya ajubu fi aku tayi ansata jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi lari dari kekuasaannya di atas amal-amal di dunia, manusia dan sultan atau kekuasaan ilmu pengetahuan manusia
Oke, kita akan lanjut ke materi 4, yang judul surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolonganmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Allah menceritakan orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, yakni minta pertolongan kepada Allah dengan keduanya. Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah sikap sabar dan banyak sholat. Yang kedua ada surat Al-Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan atau hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran ayat 134 menjelaskan 4 karakter orang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Yang ketiga ada surat Al-Fal ayat ke-27, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk disertakan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial, yang saling membutuhkan satu sama lain, semata-mata tidak lain hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pakar Dan yang keempat ada surat Al-Aqab ayat ke-13, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati." Surat Al-Aqab terdiri dari 35 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Jathiyah, dinamai Al-Ahqaf atau bukti-bukti fasir dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surat ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini telah dijelaskan pada surat Hamid As-Sajadah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, mereka tidak ada khawatirnya mereka pada apa yang mereka hadapi, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya amal-amal itu penyebabnya diperolehnya rahmat dan tercurahnya pada mereka. Selanjutnya kita akan memasuki materi kelima. Ada surat Al-Furqan ayat ke-63 yang artinya, "Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata yang mengandung keselamatan." Surat Al-Furqan adalah 25 di Al-Quran dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda, diambil dari kata Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batin. Maka surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah SWT dengan kebatilan kepercayaan syirik. Yang kedua ada surat Al-Isra ayat ke-27 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan." Surat Al-Isra adalah surat ke-17 di Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Selain berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW,
Surat Al-Isra juga membahas anjuran untuk berperilaku baik dan melarang sifat boros. Kandungan surat Al-Isra ayat ke-27, larangan berperilaku boros atau membazir. Orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan dan perbuatan boros termasuk kemaksiatan. Setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkar ini bisa menular pada orang-orang yang boros atau mubazir. Yang ketiga ada surat An-Nahl ayat ke-114, kandungan dan yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan para hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaknya memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib atau baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk keselamatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik Allah sediakan di bumi ini. Syukur merupakan bukti implementasi tauhid, mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah kepadanya, pokok utama ajaran Islam. Dan yang keempat ada surat Al-Maidah 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar berjudi atau berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu termasuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum kamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dan mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Kandungan surat Al-Maidah ayat 90, seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan, meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan penah merupakan perbuatan yang mengandung kemurharatan yang besar. Orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Sedangkan kandungan surat Al-Maidah ayat 91, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Perbuatan-perbuatan setan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada buruknya hubungan manusia kepada Allah. Kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Yang selanjutnya kita akan memasuki materi yang ke-6. Ada surat Az-Zumar ayat ke-53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kandungan surat Az-Zumar, Allah melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa yang telah diperbuat, memberikan harapan dari membangun sifat optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangat luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Yang kedua ada surat An-Najm ayat ke-39 sampai dengan 42 yang artinya, sesungguhnya Nabi sujud atau ketika membaca surat An-Najm, maka orang-orang muslim, musyrik, golongan jin dan manusia ikut sujud bersama beliau.
Penafsiran surat Ali Imran ayat ke-159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhenti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat ada surat Al-Hujurat ayat ke-9 ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 dalam urutan mushaf Al-Quran, diturunkan sesudah Al-Mujadalah. Al-Hujurat sendiri diambil dari kata hujarat yang ada pada ayat ke-4 yang artinya kamar-kamar. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat yang termasuk dalam golongan surat